Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Manana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini tanggal 13 September 2022 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa di XAU USD ataupun Gold pada hari ini tanggal 13 September 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya, tanggal 12 hari Senin. Itu seperti yang sudah saya sampaikan ya. Di sini yang dimana hati-hati ketika dia sampai di area support di sini ya, karena di sini ada support resisten become support yang di harga 17.13 sampai di 17.11, dan benar aja ketika dia sampai di area ini harga kemudian naik dan ternyata naiknya itu sampai ke area daily ya, ke area daily yang di sini, ke area daily yang ada apa di support become resistance yang ada di daily, dan sekarang pada akhirnya akan turun. Jadi siapa yang kemarin ambil sell nih, kemarin yang pintar ambil sell ketika harga naik sampai ke 17.35 nih, siapa yang bisa sampai sini? Kemarin kan saya sarankan ketika dia naik ke sini, teman-teman bisa langsung open sell di sini ya, di harga 17.25, 17.26 teman-teman bisa open sell. Sebenarnya kemarin juga teman-teman open sell ketika jika harga memang bisa naik sampai ke 17.35 ya. Jadi siapa yang kemarin bisa naik open sell di harga ini, sekarang sebenarnya sudah profit lumayan ya. Dan sekarang saya akan analisakan ulang untuk di XAU USD ya, karena kalau kita lihat XAU USD sekarang dia berhenti tepat di area support become resistance-nya, yaitu di area ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, area support become resistance yang ada di harga 17.35 sampai di 17.39. Ya 17.40 lah kalau bisa ya, biar genap ya. Sampai sini 17.35 sampai 17.40 merupakan area resistannya untuk saat ini. Nah sekarang untuk problem untuk trend line ya, untuk trend line seperti yang sudah saya katakan kemarin, kan di sini seperti ada bearish flag ya kan, yang di daily nih. Kalau teman-teman lupa, di sini akan saya gambarkan lagi. Ya, di sini kan seperti ada bearish flag di sini. Nah, seperti ada bearish flag di sini. Jadi hati-hati aja. Saya hanya ngasih tahu aja di sini seperti ada bearish flag. Dan untuk trend line untuk saat ini, saya rasa trend line-nya bisa dirubah sedikit ya, bisa dirubah ke bagian yang dia membuat low terakhir di sini. Ya, bisa diupdate trend line-nya untuk dia buat low terakhir di sini. Karena kalau kita lihat, kalau kita pakai trend line yang di sini, ini bisa sebenarnya, tapi kalau kita lihat ini trend line-nya sudah di break juga. Lebih tepatnya di sini seperti ada false break ya, seperti ada false break. Karena kalau kita lihat di daily tidak jelas, di 4 jam juga tidak jelas, seperti di false break, kemudian harga balik lagi ke atas. Dan sekarang kalau mau teman-teman pakai trend line, bisa pakai trend line yang ini aja deh, diturunkan dikit trend line-nya ya, di trend line yang ini. Untuk saat ini trend line-nya seperti ini, yang dimana untuk support sekarang masih sama, yaitu di sini di harga 17.11 sampai 17.13. Nah, teman-teman yang nge-sell sekarang bisa di dua pilihan, yang dimana seperti yang kemarin, biarkan harga itu naik lagi sekali ya, naik lagi sekali sampai sini, teman-teman baru bisa nge-sell dengan tujuan sampai di bawah sini maksimal. Nah, itu sampai 17.13 sampai di 17.11. Tapi untuk di hari ini tanggal 13 ya, hari Selasa, kalau berdasarkan kalender ekonomi itu di malam hari kita ada sesuatu yang penting ya, yang dimana di sini ada core CPI dan ada CPI ya. CPI itu maksudnya adalah angka inflasi inti dan angka inflasi biasa yang ada di Amerika Serikat. Jadi ketika nanti angka inflasi ini lebih tinggi daripada perkiraan, ini kan sebelumnya 8,5 dan diperkirakan akan turun menjadi 8,1. Nah, kita lihat aja nanti berapa yang keluar. Jika yang keluar adalah 8,3, maka dipastikan
gold akan bergerak turun ke bawah seperti itu. Nah, jika memang seperti itu, mungkin teman-teman bisa trade-nya nanti pada saat malam hari aja ya, pada saat news itu keluar. Karena kalau lihat nih newsnya keluar ini jam setengah 8, ya kan, jam setengah 8. Mungkin jam 8 teman-teman baru bisa trade. Biarkan 30 candle close 30 menit itu baru teman-teman nanti bisa trade. Nah, untuk trade-nya nanti pada saat di malam hari, jika nanti malam hari harga hanya berkutat di sini-sini aja ya. Ketika dia turun, kemudian naik lagi, kemudian dia turun lagi seperti ini, mungkin lebih baik teman-teman jangan trading dulu deh seperti itu. Karena kalau kita lihat, lebih baik dia harus nge-break salah satu. Tapi kalau teman-teman tidak ingin pakai trend line ya, bisa dihapus juga trend line-nya. Karena untuk mempermudah teman-teman melihat pergerakan market untuk saat ini. Dan untuk saat ini teman-teman jika yang ingin ambil posisi sell untuk scalpingan cepat ya, jika nanti video ini keluar harga berada di bawah ini, berada di bawah 1723, ini kan sekarang turun nih. Jika nanti harga candle close di bawah 1723, teman-teman bisa open posisi sell di sini. Posisi sell di sini dengan stop loss-nya itu di high-nya aja, cukup di high-nya yaitu di 1734 dengan take profit bisa sampai di 1712 atau di 1711 seperti ini. Jika nanti malam harga ini bisa break 1712 sampai 1711, nah di sana baru teman-teman bisa concern untuk ambil posisi sell, karena biarkan harga ini ngebreak sampai 1711 ya. Biarkan harga ini ngebreak sampai 1711. Jika sudah ngebreak, teman-teman ambil posisi sell pada saat dia retest lagi dengan harapan dia bisa turun sampai di seperti analisa kemarin, yaitu turun sampai di 1700 seperti itu. Jadi untuk saat ini pada saat scalping ya, untuk scalping cepat, jika pada saat video ini keluar harga masih berada di bawah 1723, itu teman-teman bisa open posisi sell dengan stop loss teman-teman. Jika pada saat posisi sell seperti ini kan sudah jauh nih, sekarang di bawah di harga 1721 ya. Jika harga nanti balik ke 1723 atau enggak ke 1724 ya, teman-teman stop lossnya di harga 1735. Jika harga malah turun sampai ke 1720 ya seperti ini, teman-teman stop lossnya cukup di 1728 atau enggak di 1729. Udah itu aja. Dengan take profit juga sama, yaitu di 1711 atau nggak di 1712 seperti itu. Untuk yang ngebuy bagaimana? Untuk yang ngebuy mungkin bisa di bawah sini deh ya. Mungkin di bawah ini mungkin lebih prefer untuk teman-teman ngebuy di sini. Karena kalau saya lihat di sini kan sudah kena 2 kali di sini pertahanannya. Jadi kemungkinan dia bisa ngebreak ke bawah seperti itu. Kecuali pada saat dia ada tahanan di 1707, ini kan ada tahanan di 1707. Jika terjadi pantulan yang cukup tinggi ya, jika harga ngebreak sampai sini dan ini juga berhasil dilewati, dia turun sampai ke 1706, kemudian pada saat dia naik dia ngebreak lagi 1713. Nah di sini baru teman-teman bisa ngebuy ya. Jadi misalnya skenarionya seperti ini, jika harga ini turun sampai di 1706 dan kemudian pada saat naik lagi reject. Pada saat reject itu harga ditutup bullish dan menutup di atas 1713. Nah, teman-teman baru boleh ngebuy di sini dengan target sampai di 1724 seperti ini, atau nggak target bisa terjauh yaitu sampai di 1735 seperti itu. Karena kalau kita lihat mungkin akan ada rejection sampai di 1706. Tapi jika rejection-nya itu tidak berhasil menembus 1713 pada saat dia reject ke atas, kemungkinan itu akan menjadi posisi kita untuk open posisi sell seperti yang skenario yang di sini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin ambil posisi sell nanti malam, menunggu news, biarkan harga 1711 sampai 1713 ini di break, baru nanti kita lihat bagaimana pergerakannya. Apakah ketika menyentuh 1706 ini dia nge-reject sedikit atau panjang? Jika dia nge-reject panjang sampai close di atas 1713, kita switch open posisi buy nanti. Tapi jika harga pada saat kena 1706 harga di reject itu sampai di 1711 aja. Nah, di sini kesempatan kita untuk ambil posisi sell dengan power bisa sampai ataupun TP bisa sampai di 1700. Seperti itu. Ataupun yang lebih amannya lagi, teman-teman bisa menunggu ketika
harga ini ngebreak dua support di sini. Satu di break, dua di break. Nah, ketika sudah ngebreak 1706, teman-teman boleh nge-sell. Kalau ini versi super duper aman di sini ya, yaitu yang di sini. Kalau yang di sini stop lossnya cukup di 1713, dengan take profit itu bisa sampai di 1695. Seperti itu. Terus kalau yang di sini ya, ini anggaplah sudah ya. Misalnya di sini untuk yang open posisi sell, open sell di sini stop lossnya cukup di 1717, dengan take profit itu bisa sampai di 1700. Kalau yang ngebuy seperti yang tadi, misal dia di reject ke atas tinggi, ngebuy di sini stop loss di 1705, take profit bisa sampai di 1723 ataupun maksimal bisa sampai di 1735. Seperti ini. Walaupun overall untuk saat ini di time frame 1 jam juga XAU USD untuk saat ini ya dia kalau kita bilang dia ngebreak ke atas nggak juga. Ketika dia ngebreak dia malah balik lagi kan, karena ada tahanan di sini. Overall bisa dibilang ini mungkin sideways ya, karena kalau kita lihat dia mulai bergerak naik, tapi naiknya ini selalu dilawan oleh market. Ketika dia naik di dropin lagi, ketika dia naik di drop lagi, ketika naik di drop lagi, dan ini kecenderungan akan terjadi drop yang signifikan nanti ke depannya, tapi kita tidak tahu kapan. Jadi untuk yang trading nanti malam berdasarkan news, tunggu news ini keluar. Ya ini kan keluar jam setengah 8. Ketika news itu keluar, tunggu 30 menit selanjutnya, berarti kan jam 8. Nah ketika di jam 8 teman-teman lihat candle M30 atau enggak M15 ya untuk yang scalping. Jika nanti M30-nya itu drop di bawah 17.0 di bawah 17.11 ya, dan dia di reject ke atas, nah teman-teman perhatikan rejectnya. Rejectnya bisa dilihat di M15. Jika rejectnya itu hanya pendek aja sampai ke 17.11 lagi, teman-teman bisa open posisi sell nanti di sana, seperti itu. Ya, jika nanti M15-nya malah reject panjang seperti ini ya, reject panjangnya itu seperti mana ya? Contohnya seperti ini. Reject panjang sampai di sini. Itu teman-teman mungkin akan berubah pikiran untuk ambil posisi sell untuk berubah menjadi open posisi buy. Seperti itu. Oke, yang penting untuk saat ini trading plan-nya itu seperti ini. Jadi untuk yang kemarin yang open posisi sell di sini ya, yang di open posisi sell di 1726 ya, open di 1726, stop loss di 17 berapa kemarin ya, saya kasih tahu ya, 1740 ya kayaknya. 1740, take profit bisa sampai di 1700. Sekarang kan sudah profit nih. Sekarang kan sudah running profit. Ya udah, sekarang kembali lagi ke teman-teman sendiri, mau ini di cut atau mau bagaimana ya, terserah ke teman-teman sendiri. Dan jika yang ada open posisi sell yang pintar kemarin, yang open posisi sell di 1735 di sini, ini sudah lumayan banget profitnya ya. Jadi kalau yang sudah open posisi sell kemarin di 1726 atau nggak di 1725, ini sudah mendapatkan profit. Sekarang kembali ke teman-teman sendiri, apakah ini mau di cut atau tidak. Karena kalau kita lihat ini, jika dia di 1726, teman-teman sudah profit setidaknya ya 40 pip lah, seperti itu. Ya, jadi itu sudah lumayan untuk yang kemarin, walaupun kita tidak kena TP ya, walaupun kita tidak kena TP-nya itu di 1711 ya, setidaknya kita sudah profit 40 pip cukup lah, seperti itu. Walaupun target kita yaitu untuk yang kemarin ya, yaitu di 1711, lalu di 1706, dan yang terakhir di 1700, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin hold silahkan, yang penting stop lossnya ini masih di 1740 ya, 1740 atau nggak bisa dinaikkan sedikit di 1741, karena di sini ada area penting sampai di 1740. Jadi stop lossnya dinaikkan di 1741 dengan take profitnya tetap di 1700 maksimal. Jadi untuk yang belum open per hari kemarin, ini untuk trading plan-nya untuk hari ini ya. Di sini ada trading plan-nya. Tadi sudah saya jelaskan dengan rinci. Ada 2 open posisi sell dan 1 open posisi buy. Ketentuannya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Jadi sekian aja teman-teman untuk open posisi pada hari ini. Jadi jika ada yang masih hold yang kemarin,
silahkan bisa diambil setengah, seperempat, atau seberapa pun boleh, ataupun masih hold maksimal juga tidak apa-apa, karena itu lagi ke kondisi teman-teman sendiri, karena itu kan akun trading teman-teman sendiri ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 13 September 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga, dan sampai jumpa besok untuk analisa XAUUSD. Bye bye.